every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Diary of Tibet. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke, kita reading lagi ya. Kemarin terakhir Virgo, sekarang saatnya Libra. Oke guys. Oke, disclaimer. Readingan ini, this reading is a general reading, sifatnya umum. Saya menarik energi banyak orang, menarik energi kolektif. Bisa resonate, bisa juga enggak. So take out what resonate with you ya. And readingan ini sifatnya is a fun reading. Tidak bisa dijadikan parameter sebagai pengambilan keputusan. Apabila memang ada masalah, akan lebih bijak apabila masalah tersebut dikomunikasikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa ya. Dan readingan ini karena ini sifatnya energi itu kan sifatnya fluid ya, like flowing, the energy is flowing. So it could be vice versa, it could be your energy or the person that you're dealing with energy that I was trying to take out. Okay? Jadi ini bisa energi kamu atau bisa energi orang yang sedang berdiri sama kamu. Vice versa ya, or interchangeable ya. Jadi memang bisa terbolak-terbalik. Karena ini ya sifatnya kan general ya. Check out your sun, moon, rising, and Venus juga di birth chart-nya kalian. Misalnya seperti aku bilang, kalau memang sun-nya kalian Gemini, moon-nya Cancer, rising-nya Leo, ascendant-nya Virgo misalnya. Cek tuh video Gemini, Cancer, Leo, Virgo gitu. Kalau memang ya mungkin di Gemini misalnya nggak cocok, mungkin bisa cek di Cancer kali cocok. Nggak cocok juga mungkin cek di Leo, zodiak Leonya as your rising ya. Nggak cocok juga mungkin bisa cek di Venusnya, mungkin Venusnya kalian adalah Virgo gitu. Tapi kalau memang nggak ada yang cocok ya berarti readingan ini bukan buat kalian gitu. Oke, saya mulai dulu ya. Saya mau grounding energinya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala, please bless this reading. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with the Libra people during this April 2021. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Libra people during this April 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with the Libra people during this terlalu banyak April 2000 terlalu banyak Libra, too many during this April 2021. Okay, I get one. Ooh. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel,
Please give me a sign. What will happen with Libra people during this April 2021? Oh. Dear God, angels, universe, divine power. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Divine power, archangel, spirit guide, what guardian angel, please give me a sign. What will happen with Libra people during this April 2021? Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light guide, guardian angel, just give me a sign. What will happen with Libra people during this April 2021? Okay, whoa, Libra. Bentar ya Libra. Bentar. Kayaknya Libra agak bagus. Ya lebih bagus sih daripada yang kemarin. Oke, Libra. Di sini aku melihat ada seorang perempuan. Nggak tahu siapa. Ini bisa perempuan, bisa laki ya. Karena tarot ini kan sifatnya genderless atau tidak mengenal kelamin. Mungkin di kartunya bergambar perempuan tapi aslinya mungkin bisa laki-laki. Oke, Libra. In here I got Queen of Wands. From what I see, Queen of Wands in here represent fire sign. She's so confident. She's so motivated. She's so, itu tipikalnya ya orangnya tuh sangat sangat fiery. She's so fiery and sifatnya ini sangat menggebu-gebu lah istilahnya. Kalau dia punya mau, dia harus dapat gitu. Jadi sifatnya sangat, she's very driven gitu loh, sangat ya gitu deh intinya, sangat ambisius. She's so ambitious. Sebenarnya bagus punya sifat ambisius, punya sifat termotivasi, fiery, menggebu-gebu, itu bagus. It's a good thing. But if it's too much or if it overdose, I mean, if you are too fiery, if you are too ambitious, if you are too driven, it could be negative. Ya, kenapa gue bilang negatif? Why I'm saying it's negative? It could makes you do anything you want just to get what you want, just to get your purpose. Kalian bisa menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, dan itu nggak baik. That's not good ya. If it's too much, that's not good. So technically it's good if it's not too much. Harus digarisbawahi ya. Bagus apabila tidak terlalu berambisi. Punya ambisi bagus, tapi kalau terlalu berambisi itu akhirnya akan menjadi negatif, karena kalian akan menghalalkan berbagai cara. Ini bisa energi orang yang sedang berdealing sama kalian. Kalau memang energi siapapun ini, seperti aku bilang tadi kan, kalau kalian terlalu ambisius, kalian bisa melakukan apapun, menghalalkan berbagai cara, termasuk pakai dukun atau main dukun. Kalau ini energi kalian. Tapi kalau ini energi orang yang sedang berdealing sama kalian, orang itu kemungkinan bisa besar saking berambisi dia bisa menggunakan dukun. Kenapa aku bilang menggunakan dukun? Lihat kucing hitam di sini. See this black cat. Black cat represent favorite pets of the witches, ya kan? Witches di sini penyihir,
Sekarang mungkin namanya bukan penyihir, tapi lebih kayak dukun ya. Karena kucing hitam itu artinya itu adalah kucing peliharaan, kucing favorit peliharaan dukun zaman dulu. Sampai sekarang juga masih sih, karena memang black cat represent devil, Lucifer, related with kind of devil and Lucifer, something like that. Karena emang sampai sekarang pun kucing hitam itu kan identik sama yang berbau-bau kronik ya, berbau-bau ya demit astral, seperti ya iblis atau apalah. Black cat related with dark side of the world. Kucing hitam itu berhubungan dengan yang namanya dunia hitam atau black magic ya. So if it's you Libra, just don't do it. Makanya jangan terlalu ambisius. Just don't be too ambitious, because why? You could break the boundaries. Karena kalau kalian terlalu ambisius, kalian bisa melanggar atau menabrak atau mendobrak batasan apapun, sekalipun itu batasan yang namanya sisi-sisi kemanusiaan. Itu nggak bagus. Jadi jangan pakai black magic ya Libra untuk melakukan apapun, walaupun hanya sekedar misalnya kalian pengen kaya nih, kalian pakai black magic dengan cara pesugihan tapi kan pasti itu akan minta tumbal kan, ya kan? Jangan lakuin itu, walaupun kalian menumbalkan diri kalian sendiri, tapi ya it doesn't make any sense yo, gitu loh. Dan berat nih, gila energinya. Oke. Kalau ini orang yang sedang berdealing sama kalian, if they using black magic, just be careful with them. Siapapun orang ini, aku nggak bisa lihat siapapun orang ini, cuman mungkin ini adalah salah satu orang yang sedang berdealing sama kalian, ini pakai black magic untuk ngerjain kalian. Itu hati-hati ya, bener kan? Baru gue bilang black magic, magician keluar, jelas. It's pretty obvious, magic related with magic, right? Magician ya berarti berhubungan sama tukang sihir kan, which is dukun ya, hati-hati. Tapi di sini bisa juga dua macam ya. Kalau ini memang sifatnya positif, itu tadi sifatnya negatif ya. That's negative side. If it's positive, you guys try to manifest what you want through prayers, and you manifest it to God, of course. Kalau memang ini dilihat dari sisi positifnya, kalian tuh memanifestasikan apa yang kalian inginkan lewat doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau memang sifatnya yang positif ya. Tapi kalau sifatnya negatif ini lebih ke magician atau ya black magic lah, atau dukun gitu. Di sini kan memang sifatnya general reading ini kan sifatnya sangat sangat umum gitu loh. Jadi aku narik energi banyak orang. Saya nggak tahu di sini persisnya siapa yang make magic, siapa yang enggak, siapa yang berdoa kepada Tuhan untuk apa yang dia inginkan supaya tercapai. Makanya balik lagi, setiap orang, setiap individu punya niatan masing-masing, punya sifat masing-masing. Dan yang namanya udah sifat, karakter itu nggak bisa dipaksakan, ya kan? Ya kalau memang si Libra di sini sifatnya orangnya baik, kalau misalnya orang itu kan, individu itu kan tidak tergantung dari zodiak ya. Apapun zodiaknya, ya ada yang jahat, ada yang baik gitu loh. Misalnya contoh kayak gue, Gemini ada yang jahat, ada yang tega, tapi ada juga yang nggak tegaan, ada juga yang baik, karena tergantung dari Sun, Moon, Rising, Venus-nya mereka gitu loh, di birth chart-nya mereka tuh selain Gemini, mereka punya zodiak apa lagi nih di Sun, Moon, Rising, and Venus-nya di birth chart-nya mereka. Jadi misalnya let's say zodiaknya Gemini, Sun-nya Gemini, Moon-nya Cancer, ascending-nya atau rising-nya let's say Leo. Berarti kan ada 3 zodiak tuh. Nah, 3 zodiak itu mempengaruhi sifat, 3 zodiak itu mempengaruhi sifat atau karakter dari orang ini. Misalnya Gemini, orang itu kan pembosan, terus juga susah ngambil keputusan. Tapi Cancer tuh tipikal orang yang
baperan. Kalau Gemini kan nggak baper ya, Gemini nggak baper, Cancer yang baperan. Terus mohon maaf, terlalu drama. Cancernya terlalu drama, terlalu over, terlalu emosional. Terus Leo juga orangnya sangat driven banget. Leo is very driven people. Terus and then Leo they always get what they want gitu loh. Dia akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Nah, ketiga zodiak itu, karakter dari ketiga zodiak itu terkumpul nih di dalam diri gue misalnya. Karena saat gue kan Gemini, moonnya gue Cancer, rising gue, ascendant gue Leo. Jadi gue dibilang orangnya Gemini banget enggak juga, masih ada sisi Cancer sama Leo-nya gitu loh. Which is guenya sisi Gemini-nya anggaplah ya seperti gue bilang tadi, gue tipikal orang yang cuek dan nggak bisa ngambil keputusan. Gemini kan orangnya kayak gitu. Tapi di lain pihak gue juga baperan, padahal sebenarnya Gemini nggak baperan, tapi gue baperan. Nah, sisi baperannya gue itu diambil dari moon sign-nya gue sebagai Cancer. Tapi walaupun gue baperan dan gue orangnya susah ngambil keputusan, karena gue punya sisi Leo sebagai rising-nya gue di birth chart-nya gue tuh orangnya driven, sangat termotivasi gitu loh, sangat jelas. Nah, jadi ya begitulah setiap orang. Makanya aku bilang setiap zodiak itu punya efek plus minus, karena setiap individu itu pasti beda-beda dan tidak 100% didasarkan pada zodiak tertentu atau zodiak mereka. Bisa juga itu karena faktor latar belakang, faktor trauma, faktor pendidikan orang tua gimana, faktor lingkungan sekitarnya gimana. Kalau mohon maaf, kalau lingkungan sekitarnya ternyata lingkungan gak benar, orangnya toksik semua, ya orang ini akan menjadi pribadi yang toksik juga. Tapi kalau memang lingkungannya ya mungkin agamais atau apa, ya insya Allah sih orang ini bisa tertata dengan baik ya. Nah, balik lagi, apapun zodiak kalian, mau itu Libra ataupun apapun, tetap itu ada pribadi yang baik, tapi ada juga pribadi yang jahat. Kalau memang kalian tipikal Libra yang baik, ya saya sarankan apapun yang kalian inginkan, manifestasikan lewat doa ya ke Tuhan. Tapi kalau memang kalian Libra yang jahat dan kalian ingin pakai cara yang instan, kalian pakai black magic untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, saya sarankan kalau bisa jangan berusaha mau black magic, urusannya repot. Nah, itu dosa yang paling tidak termaafkan oleh Tuhan. Agama manapun, mau kalian Kristen, Islam, Hindu, Buddha atau apapun, tidak pernah disarankan untuk berafiliasi dengan yang namanya black magic ataupun dengan setan. Karena itu dosa yang paling besar yang nggak termaafkan. Itu kalau pendapatku ya. Jadi aku bilang ya di sini ya. Jadi kalau emang ini bukan kalian, ini orang yang sedang berdiri sama kalian, you have to be careful with this person, because this person using black magic to attack you or to bring you down. Okay? Di sini ada King of Swords. King of Swords di sini represent air sign, which is Libra, also air sign. A zodiac under air sign beside Libra is also, there are Gemini and also Aquarius. You could dealing with air sign people. You could dealing with another Libra or Gemini or Aquarius, or probably this is you. Ini kemungkinan kamu juga. After you know this toxic situation in here, yeah, you guys decide. You're taking decision, and it's very straight decision, and it's good actually. Kalian akhirnya mengambil keputusan yang kalian ambil itu cukup tegas, dan itu bagus. Okay. Di sini ada Knight of Cups. Ini ada Knight of Cups ini represent water sign, which is Scorpio, Cancerian, and Pisces. You could dealing with one of those three sign, or this person, somebody came
to your life, Libra, and he or she handed his or her cup to you. Ini apabila related with relationship ya, love relationship ya. If it's related with partnership or business or career, somebody came up to you and giving you abundance. You get an abundance in here. You could get, maybe this person offer you a job. Mungkin orang ini kalau ini berhubungan sama bisnis atau berhubungan dengan kerjaan, mungkin akan ada orang yang datang kepada kalian dan menawarkan sesuatu. Mungkin orang itu menawarkan pekerjaan atau menawarkan untuk bisnis bareng, ya kan? Anything. Or this person could offering you try to make business together karena mungkin dia punya modal atau apa, itu kan bisa jadi. Ya karena ya ini kalian kalau memang ini berhubungan dengan cinta, if it's related with love life, you guys got two men or two people here. They will come to you, and that person could be a water sign or could be an air sign. Itu ya. Kalau memang ini berhubungan dengan cinta, kalian bisa kedatangan dua laki-laki yang akan mendekati, dua laki-laki atau dua perempuan, pokoknya dua orang yang akan mendekati kalian. Orang itu berelemen air dan satu lagi berelemen udara, which is seperti aku bilang udara zodiaknya Gemini, Libra, Aquarius. Kalau air zodiaknya Pisces, Cancer, Scorpio. Kalau itu berhubungan dengan love relationship ya. Nah, because of this person's come, this person giving you abundance. They came, bring you abundance. They brought you abundance. They brought you a gift. Or they brought you their heart. They are offering their heart. They're offering their cups to you. In the end, you will get happiness if it's related with love relationship. Pada akhirnya kalian akan bahagia, akan menikah dengan orang ini, siapapun orang ini ya, akan menikah dan orang itu akan memberikan kebahagiaan kepada kalian. Mungkin ini yang soulmate kalian, mungkin. Tapi kalau ini berhubungan dengan karir, bisnis, kerjaan, karena kalian ditawarkan orang ini kerjaan baru ya mungkin atau bisnis baru, kalian nanti kerjaan kalian yang baru itu akan jauh lebih menyenangkan, gajinya gede, terus juga lingkungannya juga enak, orang-orangnya enak, bos kalian juga enak, dan pastinya kalau ini berhubungan sama bisnis, orang yang datang ini menawarkan bisnis bareng, bisnis kalian nanti akan going up, leveling up, gitu loh, akan naik dan akan mendapatkan profit yang cukup besar. Kalau memang berhubungan dengan bisnis, gitu loh gua. Bentar ya, ini kayaknya gua kameranya. Nah, sorry, kameranya agak dodol karena lobet. Oke, ini ntar gue charge dulu. Lagi sambil gue charge pakai power bank. Oke, di sini bottom of the deck ada Queen of Cups. It could also cups ya, another cups like this is water sign. Ini ada elemen air. Zodiak yang berhubungan dengan elemen air ada Cancer, Pisces, Scorpio. Zodiac under water sign is Cancer, Pisces, Scorpio. And this person, it could be a lady, it could be a man, because tarot is genderless. Karena tarot tuh nggak punya kelamin spesifik, jadi bisa umum ya, bisa siapa aja, bisa cewek atau bisa cowok. Tapi yang jelas orang ini orang yang sangat baik, orang yang sangat pengertian, perhatian. This person is a good person with good hearted. He or he, they really care with you, Libra. Ini kalau itu berhubungan sama hubungan cinta ya, orang itu baik gitu aja. Ini kalian baik, apa sih namanya? Soulmate kalian tipikal orang yang baik.
nih orang ini tipe orang yang baik nih, gimana suami kalian nih, kalian ini berhubungan dengan love life ya. Tapi if it's related with business or job, new job, kalau ini berhubungan dengan bisnis atau pekerjaan baru, mungkin bos kalian atau partner bisnis kalian tuh orangnya baik, nurturing banget, sangat perhatian gitu sih. Oke, Libra. Bentar ya. Jadi positive thinking aja sih, apapun yang terjadi di sini, toxic situation di sini, udah dibawa dalam doa aja, insya Allah nggak akan kenapa-kenapa, karena kekuatan Tuhan tuh jauh lebih besar dari kekuatan apapun di dunia ini, sekalipun itu kekuatan setan. Kekuatan Tuhan tuh pasti akan selalu menang. Oke, gue mau ini yang ini dari tarot deck ini. Oke. Gimana sih? Dekat angels, universe, dan power, archangel, spirit, guardian angels. What will happen with Libra people during this April 2021? Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Libra people during this belum nggak bisa diambil karena baru during this. Kenapa sih ini susah banget, tebal coy. During this April 2021, dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian, terlalu banyak, terlalu banyak. No. Terlalu banyak. No. Guardian angel, please give me a sign. What happened with Libra people during this April 2021? Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, God, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Libra people? Dapat satu. During this April 2020. Okay, karet. Bentar Libra, sneak peek dulu. Ya, water. Oke. Jelas banget ini, lebih jelas daripada yang tadi. Coba. Oke. Nah, balik lagi. Oke. Oke, Libra. Aku nggak tahu pasti apa yang terjadi dengan diri kalian. I don't know for sure what will happen with you guys, but in here, from this card that I saw, it has an eagle. Ada kartu eagle. Archangel Jophiel. A false sense of entrapment. Being overly focused on material things. Negative or fear-based thought. See? Kalian terlalu terobses sama yang namanya uang, materi. You guys being too obsessed with material things, and it's not good. It's not good. Karena di sini jelas dibilang segala sesuatu yang based on material things, it's negative. Sangat. Ya aku tahu sih. I mean like, mau uang
memang penting, materi memang penting, tapi ya nggak terobses juga sama uang gitu. Karena balik lagi, kalau kalian terobses sama uang, itu bisa membuat kalian tuh jadi berambisi untuk kaya, dan akhirnya kalian jadi menghalalkan berbagai cara, mohon maaf, termasuk juga menggunakan black magic untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, dan itu nggak baik gitu kan. Tapi kalau ini orang yang berdiri sama kalian, mungkin orang itu yang pakai black magic itu karena memang dia terobsesi sama uang. Akhirnya dia menghalalkan berbagai cara untuk ikut kalian, dia pakai black magic itu. If this you Libra, because it said in here, overly focused on material things, it's negative based thought. Dan itu adalah jebakan. That's entrapment for you Libra. If you guys too obsessed with money, I know money is very important in life, because if you don't have any money, you cannot buy anything, right? You cannot buy anything. But if you have money, you could buy anything. You could buy the world even. But being too obsessed with money is also negative. Why? When you feel obsessed with money, you will do anything to get that, even though you're choosing a shortcut or instant way by using black magic or something, and that is not good. That is negative Libra. And all the things, it based on ego. But if it's not you, if this person who's being too obsessed with money, this person, it could be the person that you're dealing with. Well, this person is not a good person. Why? Because they are too obsessed with money, and they could do anything just to get what they want, even though they have to using black magic, and that is not totally good. No good at all. No good at all. Hold on, what time is it? Okay, Libra, let's continue. In here, I got 9 of fire. Ada 9 of fire. Don't give up. Protect that which you've created. Have courage and believe in yourself. Di sini dibilang, jangan patah semangat. Sepertinya kalian tuh karena masalah ini ya, karena masalah toksik ini, kalian tuh kayak patah semangat ya. Jangan patah semangat. Percaya aja dengan kemampuan kalian. Ini berat banget ya. Percaya aja dengan kemampuan kalian, kalau kalian tuh bisa menghadapi ini semua dengan baik gitu. So don't give up Libra. Just believe in yourself that you could face all of this all alone. You could get through with this kind of toxic situation ya. Jadi intinya you could passing through this toxic situation all alone. So just don't give up. Believe in yourself. Okay. Okay, this is the last card. Queen of Air. Independent, experienced, realistic, witty, objective decision making, clearing away all that no longer serve you, seeing the humor in situations. See, cut off all the people who toxic, cut off all the people who don't serve you well, Libra. Orang-orang yang toksik, orang-orang yang nggak pantas, nggak baik, di-cut aja, dibuang aja, nggak usah dipertahankan dalam hidup kalian. Buat apa mempertahankan orang yang toksik? It didn't bring any good to you. Nggak akan membawa kebaikan pada kamu Libra. Tidak membawa kebaikan apapun pada kamu. Okay, this is Eight of Water. Eight of Water. A desire to move on, the search for something more meaningful,
spiritual and emotional growth. See, you need to move on from this toxic situation, because this toxic situation ain't good for you no more. Karena kalian harus move on, harus pergi dari situasi ini, dari situasi toksik ini. Kenapa? Karena ini udah nggak sehat buat kalian gitu. Situasi ini udah nggak sehat buat hidup kalian. Terlalu toksik soalnya. Jadi tinggal aja orang-orang yang toksik itu, tinggal aja Libra. Karena kenapa? Kalau kalian terlalu lama berdealing sama orang yang toksik, kalian nanti ikut-ikutan jadi toksik juga gitu loh. Jadi daripada kayak gitu, yaudah buang aja, tinggal aja yang nggak baik-baik, yang toksik buang aja. Guys, okay, this is okay. I will reading about your love life, Libra. Okay. Okay. Spirit of angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, what guiding angel. Please give me a sign. What will happen with Libra people during this April 2021? Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel. Please give me a sign. What will happen with Libra people during this April 2021? Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, whatever. Guardian angel, please give me a sign. What will happen with Libra people during this April 2021? Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, whatever. Guardian angel, please give me a sign. What will happen with Libra people during this April 2021? Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide. Okay, I got 3. I already got 3. Bentar ya Libra ya. Oh, la 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 la. Oke. Bentar. Oke, terus ini aja deh. Bottom of the deck ya. Oke, Libra. Wait, saya beresin dulu kartunya, berantakan. Soalnya mejaku gak cukup. Mejaku sih gak kecil ya, cuman isinya banyak, jadi I just have little spot to read this. Okay, Libra. In here, you've got the card of let go of control issue. Allow the situation to unfold naturally. So whatever happens in here in your love life, you need to let it go. Anything, everything which is toxic ya. Apapun yang terjadi dengan diri kalian harus melepas energi toxicity itu. Kalau memang orang ini atau situasinya udah toxic banget, ya udah dilepas aja. Lepas aja ke Tuhan, biar Tuhan dan semesta yang handling gitu loh, yang menangani ini semua.
Karena ya kalau memang toksik ya percuma dipertahankan, buat apa? Hanya karena faktor cinta? Ya enggak juga sih. Gini loh, cinta sih cinta, saya ngerti. Kalau saya cinta, masih cinta nih kak, mbak, ya, saya ngerti. Tapi kalau orangnya toksik, orang yang kalian sedang dealing itu toksik, ya buat apa dipertahankan? Ya kan, lepas aja. Hanya bikin vibrasi kalian tuh turun kalau memang kalian berdiri sama toxic people. So if it's toxic, just let it go. Why you should have to keep it? It ain't bring any good to you guys. Because why you have to let it go? Because you deserve love. Because you are lovable, Libra. Kenapa kalian harus melepas orang yang toxic itu? Ya karena kalian, you need love. Kalian berhak untuk dicintai karena kalian memang orang yang sangat manis, lovable gitu loh, sangat baik. Jadi buat apa dipertahankan orang-orang yang toksik? Buang aja, di luar sana masih banyak orang yang baik buat kalian. Dan nanti akan ada orang yang datang ke kalian, dan orang ini punya chemistry dengan kalian. There are a person, they will come to you, and that person have the same chemistry like you guys. Orang baru ini ya punya chemistry yang sama dengan kalian, Libra. There's a strong magnetic attraction here. It says like this. So it's good, right? When we have someone who have the same chemistry with us, it's good. Saat ada orang yang punya chemistry yang sama dengan kita, itu suatu hal yang bagus loh. Oke? Dan di sini bottom of the deck yang ada, sorry bergoyang-goyang ke ini. Bottom of the deck ada stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. See, Libra, you have to stay optimistic. You have to stay positive. Think positive. What is it, Libra? Why you don't feel pessimistic? You feel not good? You feel maybe you overthinking or something? Or maybe you're not really sure that you're going to get happy? No. Don't be like that. Just try the positive thinking. Stay optimistic about your love life. Whatever happens, it will give you good in the end. But divine timing ya. Whatever happens, Libra, apapun yang terjadi dengan kamu, Libra, kamu harus tetap positif. Kenapa kamu di sini? Kamu merasa tidak positif, kamu pesimis dengan situasi percintaan kamu. Kamu merasa nggak yakin bahwa kamu bisa bahagia kalau kamu bisa ketemu sama soulmate kamu. Ya nggak gitu juga, Libra. Kalian tuh harus tetap optimis dan tetap berpikir positif. Jadi jangan overthinking gitu loh. Capek, energinya berat sih. Kalian tuh jangan overthinking gitu. Kalian optimis aja, kalian bisa dapetin apa yang kalian inginkan gitu loh, Libra. Oke, Libra, I guess that's it for now. Thank you for watching my video, Libra. I'll see you in the next video next month. Okay, Libra? Bye.